Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillah, segala puji hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita bersyukur hingga hari ini diberi kekuatan dan kesempatan untuk menjalani hari-hari Ramadan dengan penuh amal kebaikan. Salawat dan salam kepada Rasulullah SAW, Nabi junjungan kita semua yang mengisi Ramadan dengan penuh amal yang berkah, memberikan contoh kepada kita beragam amal yang disyariatkan dalam Ramadan yang mulia. Semoga kita mampu meniru dan menjalankannya. Waktu berjalan begitu cepat, begitu pula dengan bulan Ramadan kali ini. Hari terus berganti, bulan dan demikian pula tahun selalu berganti. Maka yang terbaik untuk dilakukan seorang muslim adalah melakukan muhasabah atau evaluasi diri. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan hendaklah setiap diri memperhatikan apa yang telah diperbuatnya untuk hari esok atau akhirat." Quran surat Al-Hasyr ayat 18. Dan salah satu yang perlu kita renungi adalah berjalannya waktu yang begitu cepat terkadang membuat banyak orang yang lalai, sehingga saat usia menjelang senja atau badan mulai terlihat rentah, penyesalan itu datang begitu rupa. Rasulullah SAW telah berpesan, manfaatkanlah 5 perkara sebelum datang 5 perkara lainnya, yaitu masa mudamu sebelum masa tuamu, masa sehatmu sebelum masa sakitmu, masa kayamu sebelum masa sempitmu, masa longgarmu sebelum masa sibukmu, dan masa hidupmu sebelum datang kematianmu. Hadis riwayat An-Nasai. Agar kita tidak termasuk mereka yang lalai dengan berlalunya waktu dan berkurangnya usia kita, maka marilah kita renungkan beberapa hal yang diajarkan Islam untuk menjadikan waktu kita lebih berkah. Yang pertama, mencari akhirat tanpa melupakan dunia. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Dan carilah pada apa yang telah dianugerahkan Allah padamu kebahagiaan negeri akhirat, dan janganlah kamu melupakan bahagiamu dari kenikmatan duniawi." Quran surat Al-Qasas ayat 77. Ajaran syariat Islam yang luas memberikan peluang dan motivasi bagi setiap muslim untuk meraih kebahagiaan dunia dan akhirat. Karenanya, setiap muslim dituntut untuk mengisi waktunya dengan lebih tawazun ataupun seimbang antara beribadah, bekerja ataupun berdagang, agar senantiasa selaras antara kepentingan akhirat dan dunianya. Dan yang kedua, meninggalkan hal yang sia-sia tanpa makna. Rasulullah SAW berpesan tentang kunci sukses mendapatkan waktu yang berkah. Beliau bersabda, "Sebagian dari bukti kebaikan keislaman seorang adalah meninggalkan apa-apa yang tidak bermanfaat baginya." Hadis riwayat Malik. Waktu yang luang senantiasa menghadirkan ujian baru bagi kita. Apakah menghabiskannya dengan hal-hal yang tidak bermanfaat, ataukah menjadikan sebagai momentum untuk memperbanyak amal? Seorang muslim harus senantiasa mawas dengan waktu-waktu yang luang, datang silih berganti menghiasi siang malamnya. Dan yang ketiga, memperbanyak amal yang mengalirkan pahala terus-menerus. Beramal untuk akhirat bagaikan berinvestasi. Kita menginginkan hasilnya terus akan mengalir pada diri kita, meski kita tak lagi hidup di dunia. Usaha kita terbatas, tapi pintu pahala masih selalu akan terbuka jika kita memulai kebaikan yang selalu bermanfaat bagi orang lain. Rasulullah SAW bersabda, "Jika seorang manusia meninggal, maka terputus pahala amalnya kecuali dari 3 sumber: sedekah jariyah, ilmu yang bermanfaat, dan anak yang soleh yang mendoakannya." Hadis riwayat Muslim. Inilah amal-amal yang bernilai investasi, pahala yang tak akan surut, seperti menuliskan ilmu dalam buku atau mengajarkannya secara langsung, memberikan beasiswa pada pelajar, atau mewakafkan dan membangun masjid atau madrasah. Semua ini dengan niatan yang baik menjadi sumber pahala yang akan terus mengalir, insya Allah, bahkan saat kita telah menyatu dengan tanah sekalipun. Dan akhirnya, semoga setiap berlalunya waktu senantiasa menjadi momentum bagi kita untuk mengevaluasi diri dan memperbanyak amal setelahnya, agar menjadikan waktu kita lebih berkah. Jazakumullah, matur suwun bagi semuanya yang telah memperhatikan apa yang saya sampaikan. Mohon maaf jika masih ada kekurangan. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.